Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan, saudara-saudara, juga sahabat-sahabat Kang Jai dimanapun berada. Salam santun, salam hormat tidak lupa Kang Jai ucapkan. Mudah-mudahan sahabat-sahabat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dipanjangkan umur, banyak rezeki yang barokah, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah robbil alamin. Pada kesempatan siang hari ini Kang Jai mencoba untuk menjawab konsultasi ini dari sahabat yang berada di Purwakarta begitu ya. Jadi acaranya bisa disimpulkan dengan tema Kang Jai menjawab begitu ya. Ini ada yang konsultasi ya, sekaligus Kang Jai jawab lewat video. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi sahabat yang lain manakala mengalami atau sedang dalam permasalahan yang sama begitu ya dengan sahabat yang berada di Purwakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Jai, kalau diperbolehkan saya ingin sedikit bertanya dan konsultasi sama Kang Jai. Oke, siap. Akhir-akhir ini perekonomian bisnis saya lagi merosot. Saya udah berupaya dan selalu berdoa, tapi hasilnya masih tetap begini Kang. Kadang saya harus bagaimana lagi, katanya seperti itu. Semoga Kang Jai bisa bantu untuk mengarahkannya. Insya Allah. Begini ya, sahabat dimanapun berada, terkadang kehidupan kita itu memang kadang berada di atas ataupun sudah barang pasti kita akan berada di bawah begitu ya. Jadi setiap ada tanjakan itu pasti kita akan menemui jalan turunan begitu ya. Itu ibaratnya seperti itu. Sama halnya dengan apa yang sedang dialami oleh sahabat yang berada di Purwakarta. Mungkin jadi usahanya sedang mengalami kesulitan, bahkan mungkin hampir mendekati bangkrut. Jadi kondisi perekonomian di keluarganya sedang merosot begitu ya. Jadi segala usaha yang sudah ditempuh itu salah dan selalu salah, intinya merugi mungkin begitu ya. Oke, sebelum Kang Jai lanjut ke pembahasan atau menjawab persoalan seperti ini, mohon bantu juga dukungannya dari para sahabat-sahabat untuk subscribe lah di channelnya Kang Jai. Subscribe, like, komen, dan share, disebarluaskan begitu. Mudah-mudahan kedepannya channel Kang Jai ini bisa lebih maju lagi, lebih berkembang lagi, dan lebih bermanfaat lagi bagi sahabat-sahabat dimanapun berada begitu ya. Oke, Kang Jai akan mencoba mengulas atau menjawab pertanyaan atau konsultasi dari sahabat yang berada di Purwakarta gitu ya. Usaha kita bangkrut, semakin hari kondisi perekonomian kita semakin memburuk. Usaha yang sudah dilakukan sudah maksimal, berdoa kita tiap hari mohon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun belum dikabulkan. Ketika kita sedang mengalami hal seperti itu, dalam artian segala cara yang ditempuh sudah dilakukan, tapi belum mengalami perubahan untuk ke arah kemajuan. Nah, ini yang menarik sahabat-sahabat juga rekan-rekan Kang Jai semuanya.
Jadi kuncinya kita kembalikan kepada pribadi kita masing-masing. Apakah ketika kita sedang berjaya, kita sedang dalam hidup yang enak, serba berkecukupan, apakah kita ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita ingat sama anak-anak yatim, sama fakir miskin, dan lain-lain? Itu kuncinya. Ketika kita tidak ingat sama anak yatim, sama fakir miskin yang hidup serba kesusahan, disitulah Allah akan menguji kita. Caranya bagaimana? Ya caranya itu, kita akan dibuat seperti mereka-mereka yang serba kesusahan, agar kita kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Ketika kita sedang maju-majunya usaha, sedang berkembangnya perusahaan, ketika kita lupa bahwa di sekeliling kita itu banyak anak yatim, banyak fakir miskin, Allah akan mengingatkan kita dengan kita diberi ujian seperti yang dialami mereka-mereka, begitu ya. Nauzubillahi min dzalik. Itu yang bisa kita kupas, kita koreksi kepada diri kita masing-masing. Jadi Kang Jai berpesan, ketika kita sedang dalam kemajuan, ingatlah di sekeliling kita banyak anak-anak yatim, banyak fakir miskin yang harus kita bantu, kita tolong, begitu ya. Oke, baik, untuk sahabat yang berada di Purwakarta, bersabarlah. Pertanyaannya, mengapa saya sudah berdoa sama Allah namun tidak dikabulkan, usaha saya masih seperti ini? Kuncinya hanya satu, kalau boleh saya sarankan, begitu ya. Itu tadi, kita ingat introspeksi diri kita. Yang kedua, datangi kedua orang tua kita. Ada ayah, ada ibu, ya. Jadi kita mendatangi beliau. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan, memohon maaf atas semua kesalahan atau dosa-dosa yang pernah dilakukan sama kedua orang tua kita. Mohon maaf lahir dan batin atas semua kesalahan. Kita datangi, kita berkunjung sama beliau-beliau. Terus kemudian kita memohon atau meminta doanya, ya. Meminta doa sama orang tua kita agar kita ke depannya bisa bangkit lagi, usaha kita bisa normal lagi. Mohon didoakan intinya. Karena doa dan restu orang tua itu merupakan sesuatu yang paling mujarab dalam kita menjalani kehidupan. Ridho orang tua itu juga sama artinya dengan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, ketika kita sudah menyadari hal itu, kemudian bagi sahabat-sahabat atau rekan-rekan, Kang, kedua orang tua saya sudah meninggal, sudah tiada. Jadi bagaimana caranya, Kang? Caranya simpel, mudah. Kita mendatangi makomnya, ya, atau kuburannya. Kita berziarah di situ, kita mendoakan kedua orang tua kita, mudah-mudahan ditempatkan di sisi Allah, di tempat yang baik, begitu ya. Insya Allah dari mulai titik situ, dari mulai titik itu, rezeki kita insya Allah akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berpikir pakai logika. Allah itu kalau sudah berkehendak, sudah kun fayakun, apapun bisa terjadi. Jadi jangan berputus asa bagi sahabat-sahabat yang sedang mengalami kesusahan, yang sedang mengalami kebangkrutan usahanya. Yuk, marilah kita bersama-sama berusaha, begitu ya.
Kang Jai hanya menyarankan itu tadi, terus berdoa memohon sama Allah Subhanahu wa taala. Kunci yang utama, datangi kedua orang tua kita, minta permohonan maaf dan minta didoakan agar kedepannya kita bisa bangkit kembali. Doa dan ridho dari orang tua itu sama dengan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya sahabat-sahabat, juga rekan-rekan Kang Jai semuanya ya. Jadi bagi sahabat yang berada di Purwakarta, silahkan datangi kedua orang tua, mohon maaf, terus kemudian minta didoakan. Kalaupun orang tua kita sudah meninggalkan kita atau sudah tiada, datangi kuburannya, kita berziarah, kirimi doa Al-Fatihah. Tidak susah, itu sangat mudah. Insya Allah kedepannya pintu rizki, jalan usaha kita akan dibukakan selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa bangkit lagi, bisa kembali normal lagi, kembali ke titik nol saja dulu. Karena mungkin sekarang posisinya kalau orang sedang bangkrut, otomatis kita berada di titik minus ya. Jadi minus. Terus beribadah, menjalankan kewajiban kita, yaitu sholat 5 waktu, kemudian berdoa terus menerus, memohon sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada bosannya begitu ya. Karena saya yakin Tuhan akan mengabulkan doa kita ketika kita memohon secara sungguh-sungguh dengan keikhlasan hati. Itu tadi sahabat-sahabat juga rekan-rekan, jawaban yang bisa Kang Jai sampaikan, Kang Jai uraikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat yang mungkin sedang mengalami problem yang sama ya, yaitu usaha bangkrut, perekonomian terpuruk. Mungkin disitulah letak kesalahan kalian semua. Jadi intinya satu, introspeksi diri. Yang kedua, datangi kedua orang tua kita, mohon doa dan ridhonya begitu ya. Itu saja yang bisa Kang Jai sampaikan. Mudah-mudahan ini semua ada manfaatnya bagi sahabat-sahabat, juga rekan-rekan Kang Jai dimanapun berada. Kalaupun apa yang Kang Jai sampaikan dirasa kurang bermanfaat atau tidak ada faedahnya, anggap saja ini sekedar kita sharing atau hiburan lah, seperti itu. Kalau cek orang Sunda mah anggap weh radio butut kalau ini tidak ada manfaatnya. Mudah-mudahan sih apa yang Kang Jai sampaikan bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat juga rekan-rekan Kang Jai semuanya. Kurang lebihnya Kang Jai mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat juga rekan-rekan Kang Jai semuanya. Sudah barang pasti Kang Jai banyak khilafnya, banyak salahnya dalam bertutur kata. Itu semata-mata karena Kang Jai hanya manusia biasa begitu ya. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.